Selamat datang di Sekolah Minggu GKI Arca Manik. Halo adik-adik Sekolah Minggu GKI Arca Manik. Apa kabarnya nih? Senang sekali rasanya Kak Marli dan Kak Rina masih bisa menyapa adik-adik lewat ibadah online. Nah, tema kita hari ini adalah setiap orang berharga. Jadi, adik-adik yang ada di rumah, Kak Marli dan Kak Rina berharga di mata Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, yuk kita buka dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau pada hari ini kami masih diizinkan oleh Tuhan untuk bisa beribadah dan memuji Tuhan, memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Biarlah Tuhan ibadah kami ini boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari adik-adik, kita akan mengawali ibadah kita dengan menaikkan pujian Aku Berharga. Nah adik-adik, sudah dengar ya bahwa kita itu sangat berharga di mata Tuhan. Oleh karenanya adik-adik, kita itu adalah kesayangan dari Tuhan. Nah, untuk itu kita akan memuji Tuhan dengan lagu berikutnya, yaitu Kesayanganmu. Sebagai anakmu, memanggilmu
Tuhan Yesus itu adik-adik sangat mengasihi kita, Kak Vina. Jadi walaupun nih adik-adik ada di rumah, baik dari yang balita sampai yang udah besar, kelas besar nih, kita itu berharga di mata Tuhan. Jadi apapun yang adik-adik miliki, baik talenta atau kemampuan adik-adik, kita harus bersyukur karena itu adalah berkat dari Tuhan. Mari kita melanjutkan pujian kita dengan judul Aku Kecil Tapi Berharga. Aku kecil tapi berharga karena Yesus mengasihiku. Dia memeluk diriku, hapus air mataku. Tuhan Yesus sayang padaku. Aku kecil tapi berharga karena Yesus tebus dosaku. Dia lahir ke dunia menjadi manusia agar ku menjadi anaknya. Terima kasih, ku panjatkan padamu Tuhan. Terima kasih, kau sungguh baik bagiku. Aku kecil tapi berharga karena Yesus mengasihiku. Dia memeluk diriku, hapus air mataku. Tuhan Yesus sayang padaku. Tapi berharga karena Yesus tebus dosaku. Dia lahir ke dunia menjadi manusia agar ku menjadi anaknya. Terima kasih, ku panjatkan padamu Tuhan. Terima kasih, kau sungguh baik bagiku. Terima kasih, panjatkan padamu Tuhan. Terima kasih, kau sungguh baik bagiku. Kau sungguh baik bagiku. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bang Ode. Yuk, kita saksikan sama-sama. Halo adik-adik Sekolah Minggu GKI Arca Manik yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Ketemu lagi nih dengan Bang Ode, karena hari ini Bang Ode akan menyampaikan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu supaya firman Tuhan yang disampaikan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita mohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan untuk berkat-berkat Tuhan yang terus melimpah di dalam kehidupan kami masing-masing. Saat ini ya Tuhan, meskipun kami masih ibadah di rumah kami masing-masing, tapi biarlah kami dapat tetap beribadah dengan sungguh-sungguh. Dan waktunya saat ini, cerita firman Tuhan akan disampaikan kepada anak-anak sekolah minggu GKR Camanik yang masih beribadah di rumah mereka masing-masing. Biarlah mereka membuka hati, pikiran, jiwa, dan roh mereka supaya mereka dapat melakukan kebenaran firman Tuhan tersebut di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan berkatilah juga hambamu ini yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga apa yang disampaikan hanyalah berasal dari Tuhan saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu GKR Camanik, kalian tahu nggak sih kalau perhiasan, lalu juga mobil atau rumah itu disebut barang-barang yang berharga? Kira-kira kenapa disebut barang berharga? Coba, ada yang bisa jawab nggak? Iya, betul jawabannya, karena barang-barang itu mahal harganya ya. Ada yang harganya jutaan, puluhan juta, ratusan juta, bahkan ada yang harganya sampai miliaran. Nah, makanya disebut barang-barang yang berharga. Lalu kalau barang-barang yang berharga itu pasti dijaga atau disayang atau tidak? Pasti dong ya, karena mahal, pasti dijaga, disayang, jangan sampai rusak, bahkan jangan sampai hilang. Nah, adik-adik sekolah minggu GKR Camanik, ada juga loh yang sangat berharga bagi Tuhan. Tahu nggak jawabannya? Jawabannya adalah adik-adik sekalian, Bang Ode, dan semua manusia yang sudah Tuhan ciptakan. Tuhan itu mengasihi kita semua karena kita itu berharga. Kalau kalian ingat waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan itu menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Tuhan. Sehingga manusia itu berbeda dengan ciptaan yang lainnya. Oleh karena itu manusia itu spesial dan istimewa. Dan oleh karena itu kita harus bersyukur. Bahkan walaupun manusia itu melakukan kesalahan, banyak melakukan dosa, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia, sehingga manusia yang awalnya sering berbuat dosa bisa tahu melakukan apa yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Itulah spesialnya dan begitu berharganya manusia di hadapan Tuhan. Nah, hari ini Bang Ode akan menceritakan satu cerita yang luar biasa nih dari Injil Markus. Kalau kalian perhatikan, cerita hari ini sebenarnya bersambung dari cerita minggu yang lalu. Masih ingat nggak cerita minggu yang lalu? Yang ceritanya gini-gini nih. Iya, para muridnya takut waktu ada angin topan dan ombak yang besar. Nah, cerita hari ini lanjutannya. Jadi Tuhan Yesus beserta para murid itu ternyata sudah sampai tuh di seberang wilayah Galilea. Namanya adalah wilayah Gerasa. Jadi setelah mereka melewati ombak yang menyeramkan itu, mereka sampai di satu tempat, yaitu di wilayah Gerasa. Kalian tahu nggak apa sih yang mau dilakukan Tuhan Yesus? Iya, Tuhan Yesus itu mau mengajar dan mau melakukan mukjizat, sehingga banyak orang di wilayah Gerasa itu percaya kepada Tuhan. Sehingga Tuhan mau memberitakan sukacita, kabar sukacita, kabar damai sejahtera, supaya orang dapat merasakan kasih karunia Tuhan. Lalu tiba-tiba ada yang terjadi. Ada satu orang yang dipenuhi oleh roh jahat. Wah, dipenuhi oleh roh jahat? Iya, dipenuhi oleh roh jahat. Jadi dia itu bajunya compang-camping, dia nggak pernah mandi, lalu juga dia kerjanya itu hanya mondar-mandir, dan tahu nggak tinggalnya di mana? Tinggalnya di kuburan. Iya, tinggalnya di kuburan. Lalu dia sering berteriak-teriak, lalu dia sering memukul-mukulkan batu ke tubuhnya. Iya, jadi karena dia dipenuhi oleh roh jahat, jadi dia seperti orang gila atau orang yang tidak waras. Lalu setelah sampai, tiba-tiba orang ini itu datang berlari menuju Tuhan Yesus bersama dengan para muridnya.
Lalu tahu nggak apa yang dia katakan? Yang dia katakan itu luar biasa loh. Dia berkata gini, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah jangan menyiksa aku. Wah, kok dia tiba-tiba ngomong kayak gitu ya? Ternyata roh-roh jahat juga tahu siapa Yesus itu. Yesus itu anak Allah yang maha tinggi. Tuhan Yesus itu adalah juru selamat. Dan karena roh-roh jahat ini tahu bahwa Tuhan Yesus itu akan menyingkirkan mereka, makanya mereka takut dan bilang, Tuhan Yesus jangan menyiksa kami. Nah, kenapa sih? Ya Tuhan kan sayang nih kepada orang yang kerasukan roh jahat ini. Sehingga roh jahat ini tuh pengen dikeluarkan dari tubuh orang yang dipenuhi roh jahat ini. Lalu Tuhan Yesus pun memang mau melakukan itu. Lalu roh jahat itu bilang, supaya kami tidak pergi, bagaimana kalau kami pindah aja ke babi-babi yang ada di sekitar itu. Karena Tuhan Yesus itu melihat bahwa orang ini sangat berharga, ya sudah, sehingga roh jahat ini pindahlah ke babi-babi itu. Lalu roh jahat itu pindah ke babi-babi itu, dan jumlahnya mau tahu, babinya ada 2000 babi. Makanya roh jahat ini disebutnya legion, karena saking banyaknya ada ribuan roh jahat yang ada di dalam orang yang dimasuki oleh roh jahat ini, sehingga disebut legion. Lalu singkat cerita, pergilah roh jahat ini ke babi-babi itu, dan apa yang terjadi? Babi-babi itu kemudian terjun dari tebing ke dalam danau itu, dan akhirnya babi-babi itu mati lemas. Lalu kemana roh jahatnya? Ya roh jahatnya juga pergi ya. Lalu setelah itu penjaga-penjaga babi yang menjaga babi-babi itu lalu pergi. Mereka lari ke kota dan juga kampung-kampung di sekitar dari wilayah itu, dan mereka menceritakan, wah ini loh yang terjadi, babi-babi kami ini mati oleh karena satu orang yang namanya Tuhan Yesus. Lalu orang-orang ini yang diberitakan oleh penjaga babi ini kemungkinan juga itu adalah pemilik-pemilik babi itu ya. Lalu datanglah untuk menemui Tuhan Yesus. Lalu orang-orang yang melihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus itu berkata-kata juga, iya nih Tuhan Yesus ini bisa melakukan ini terhadap orang yang dimasuki roh jahat. Wah, lalu mereka juga melihat orang yang dipenuhi roh jahat itu sudah duduk. Lalu nggak teriak-teriak lagi, bajunya juga udah diganti, nggak compang-camping. Lalu pikirannya dia udah sadar, udah kembali waras. Lalu akhirnya karena mereka melihat babi-babi yang mereka miliki itu jatuh, dan mereka takut, ini Yesus ini siapa ya? Jangan-jangan punya kekuatan gaib sehingga bisa membuat babi-babi kami ini mati semuanya karena roh jahatnya pindah. Lalu mereka pun bilang, Tuhan Yesus itu supaya pergi dari wilayah mereka. Wah, Tuhan Yesus sedih nggak kira-kira? Ya, Tuhan Yesus sedih karena seperti itu. Padahal kan Tuhan Yesus ingin menyelamatkan orang yang sudah dipenuhi oleh roh jahat itu. Ya sudah, Tuhan Yesus pun pergi untuk kembali pulang ke wilayah Galilea. Lalu satu orang yang sudah waras ini, yang sebelumnya dipenuhi oleh roh jahat ini, kembali berlari nih untuk menemui Tuhan Yesus. Dan dia ingin untuk mengikuti Tuhan Yesus. Dia ingin jadi muridnya. Lalu Tuhan Yesus bilang, oh kamu tidak usah pergi mengikut aku. Kamu tinggal di sini aja untuk menceritakan apa yang terjadi terhadap dirimu sendiri. Lalu akhirnya orang yang sudah dirasuki oleh roh jahat ini, kemudian dia tinggal di tempatnya dan dia menceritakan ke semua orang, mungkin termasuk juga kepada keluarganya, bagaimana Tuhan Yesus bisa mengusir roh-roh jahat yang banyak itu, yang ada ribuan yang di dalam dirinya, sehingga dia bisa kembali waras, kembali normal. Nah adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, makanya Tuhan Yesus menyelamatkan orang yang dipenuhi oleh roh jahat itu untuk menunjukkan bahwa Allah itu mengasihi semua orang. Ya, meskipun mungkin orang yang dipenuhi oleh roh jahat ini dijauhi oleh banyak orang karena dia dipenuhi oleh roh jahat, tapi Allah Tuhan Yesus masih mengasihi dia dan mau menyelamatkan dia, sehingga apa?
sehingga dia bisa menceritakan kabar baik, kabar sukacita kepada banyak orang. Karena Tuhan juga mengasihi semua orang dan ingin menyelamatkan semua orang, sehingga orang pun dapat merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Nah, adik-adik sekolah minggu GKR Camanik, kalian kan anak-anak yang berharga di mata Tuhan. Kira-kira kalau anak yang berharga di mata Tuhan itu apa sih yang dilakukannya? Apakah masih malas-malasan belajar? Apakah masih suka berbohong? Apakah masih suka marah-marah karena pengen jajan atau mainan baru? Ataukah kalian menunjukkan bahwa kalian adalah anak-anak yang baik, yang melakukan apa yang Tuhan Yesus inginkan? Nih, Bang Ode punya satu cerita lagi nih, ya. Dengarkan ceritanya. Ini ada yang seorang namanya itu Joni. Joni ini anak yang pintar dan juga kaya raya. Tapi Joni ini anaknya sombong. Akibatnya dia tuh suka membuli, bahkan suka menghina teman-temannya yang lain. Dia itu suka bilang, kamu mah miskin, kamu mah gak punya apa-apa. Kamu mah bodoh, nggak kayak aku nih, aku mah pintar banget gitu ya. Akibatnya teman-temannya itu banyak yang menjauhi dia, tidak mau berteman dengan dia. Lalu suatu hari dia tanpa sengaja jatuh ke sungai dekat sekolahnya. Lalu dia minta tolong. Aduh teman-teman, tolong aku dong, kata Joni. Tapi karena dia tidak menghargai teman-temannya tidak ada yang mau menolong dia, termasuk orang-orang lain. Karena orang-orang lain juga tahu, Joni ini anaknya sombong dan tidak mau menghargai. Lalu dia udah nangis, dia udah minta tolong, lalu datanglah Ricky. Nah, Ricky ini adalah anak yang taat kepada Tuhan, dia juga baik hati, dia juga sering beribadah kepada Tuhan. Lalu apa yang dilakukan Ricky? Wah, Ricky langsung turun ke sungai itu, lalu Ricky juga mau menyelamatkan Joni yang jatuh ke sungai itu. Akhirnya setelah ditolong dan dibawa ke atas kembali oleh Ricky, Joni pun mau berubah. Dia sadar bahwa dia sudah melakukan yang tidak baik di hadapan Tuhan, dan dia mau berubah sehingga dia mau menghargai orang lain. Nah, adik-adik sekolah minggu, kira-kira kalau kalian seperti Joni yang tidak menghargai orang lain, apakah kalian akan dihargai oleh Tuhan dan oleh orang-orang lain? Tentu tidak. Jadi kalau kalian adalah anak-anak yang berharga di mata Tuhan, kalian juga pasti menghargai orang lain dengan melakukan hal-hal yang baik, seperti menolong, mendoakan teman-teman kalian, atau kalian juga mau bermain bersama dengan mereka. Jadi kalau kalian adalah anak-anak yang berharga di mata Tuhan, kalian juga harus memperhatikan orang lain dan menghargai orang lain. Itu pasti membuat Tuhan senang dan membuat orang lain juga menghargai kalian. Demikian cerita firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua sehingga kita dapat melakukan firman Tuhan dengan baik. Tuhan memberkati. Teman-teman, ayat hafalan kita hari ini Yesaya 43 ayat 4a, karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Diulangin ya, Yesaya 43 ayat 4a, karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Dadah. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Tati dalam aktivitas hari ini. Hari ini kita akan membuat bingkai foto. Bahan-bahan yang digunakan adalah kertas lipat, ada spidol warna, adik-adik siapin lem, dan adik-adik juga harus siapin foto. Ukurannya bebas ya, tergantung bingkai foto yang akan kita buat. Oke, ayo kita mulai. Nah, adik-adik siapkan kertas lipat 1 lembar. Lalu kertas lipatnya kita lipat supaya presisi. Kita lipat, kita bagi 2 dulu ya.
Nah, sudah seperti ini, kita lipat lagi, dibagi dua lagi. Nah, selanjutnya yang bagian bawah kita lipat lagi, kita bagi dua. Nah, yang ini kita bagi dua lagi. Ini juga kita bagi dua. Nah, sudah dapat sisi seperti ini, udah ada lipatannya. Lalu kita gunting yang bagian bawah. Nah, adik-adik kayak gini hasilnya kalau dibuka. Nah, adik-adik, kita akan menghias bingkai foto yang akan kita buat. Adik-adik bebas ya, mau gambar apa aja, bisa garis-garis atau bintang atau polkadot, bebas ya. Nah, kakak mau pilih warnanya warna ungu. Kakak mau bikin polkadot. Nah, ini adik-adik bikin bulat-bulat. Nah, udah jadi nih polkadot punya Kak Tati. Selanjutnya adik-adik gulung si kertasnya pakai pensil supaya bisa bulat. Kita yang sebelah kiri dulu ya, kita bikin bentuk lingkaran gini, kita lipat. Nah, sampai sini adik-adik. Lalu kita lem. Selanjutnya yang bagian sebelah kanan. Selanjutnya fotonya kita tempel. Adik-adik bebas ya, mau bikin bingkainya ukuran mau yang besar, yang kecil. Nah, seperti ini adik-adik. Kakak juga udah bikin yang bentuk garis-garis. Kalau yang garis-garis seperti ini. Nah, adik-adik, ini bingkai foto hasil buatan Kak Tati. Ada yang bentuk garis-garis dan ada yang polkadot. Adik-adik boleh gambar bentuk apa saja, bunga atau bintang. Nah, bingkai foto ini mengingatkan kita kalau kita itu berharga di mata Tuhan. Setiap kita punya momen terbaik atau foto terbaik, pasti ingin kita pajangkan, pengen dibuat di bingkai, mengenang hal yang penting dalam hidup kita. Karena hidup kita itu sangat berharga di mata Tuhan. Nah, adik-adik selamat mencoba di rumah ya. Pasti punya adik-adik lebih baik. Selamat mencoba adik-adik. Dadah. Nah, adik-adik sekolah minggu GKR Camanik yang dikasih Tuhan Yesus, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Mari kita menutupnya di dalam doa.
Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk berkat penyertaan Tuhan selama ibadah sekolah minggu yang berlangsung pada hari ini. Biarlah ya Tuhan, anak-anak-Mu dapat menikmati persekutuan bersama dengan Tuhan dan juga bersama dengan teman-temannya meskipun mereka masih beribadah di rumah mereka masing-masing. Biarlah setiap puji-pujian, setiap firman Tuhan dan juga aktivitas yang mereka lakukan dapat menolong mereka untuk merasakan bahwa mereka adalah orang dan anak-anak yang berharga di hadapan Tuhan. Dan biarlah mereka juga mau menghargai orang-orang lain dengan melakukan hal-hal yang baik. Berkatilah ya Tuhan anak-anak-Mu di dalam setiap tugas-tugas sekolah mereka, di dalam aktivitas mereka sehari-hari. Berkati juga orang tua mereka. Berkatilah juga mereka dengan segala rezeki yang cukup supaya semua kebutuhan mereka boleh terpenuhi. Terima kasih Bapa di surga, pertemukan kami kembali di minggu-minggu yang akan datang dalam ibadah online Sekolah Minggu GKI Arca Manik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, ibadah kita sudah selesai. Sampai ketemu lagi di ibadah minggu depan. Happy Sunday ya. Dadah. Ibrani 13 ayat 5b. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau.